Sama, ayo. Ayo cepat berdiri. Harus dengan jadwal berdiri. Nah, enggak banyak jadwal berdiri. Anu nek lagu mana? Penyakit kritik uang. Berarti kritik uang. Ada, alasan tengah apa-apa tak saya. Agak mati. Dalam usaha yang gampang. Marilah kita awali pujian hari ini dengan nyanyian lagu Bapa Terima Kasih. Marilah kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami datang sujud di hadapan-Mu ya Bapa. Pada hari ini kami berkumpul di tempat ini ya Bapa, untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, berikanlah Roh-Mu yang kudus kepada kami ya Bapa. Curahkanlah kepada kami semua Bapa. Berikanlah kami hati dengan lapang untuk menerima segala puji dan persembahan buat-Mu ya Bapa. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu
dan selalu memuji nama-Mu. Ya Bapa, berkatilah kami pada hari ini ya Bapa. Kami anak-anak-Mu, kami bersyukur atas rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami, hingga kami datang ke tempat ini dengan selamat dan tidak ada halangan suatu apapun. Bapa, berkati kami dengan nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Marilah untuk sore hari ini kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan memuji dan memuliakan nama Yesus dengan lagu pujian Bapa, dalam Yesus kita bersaudara. Untuk lagu selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Bapa, terima kasih.
Untuk selanjutnya pembawaan satu lagu lagi untuk memuji nama Tuhan. Kita menyanyikan lagu Firman. Silakan untuk firman selanjutnya. Bapak Simpson. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Tuhan, Bapa kami yang manis di dalam kerajaan surga, kami telah memuji memuliakan akan nama-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian rahasia daripada firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, ikut campur tangan di dalam pencapaian firman pada saat sore hari ini. Engkau urapi lidah dan bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Untuk buka setiap hati kami masing-masing Tuhan, agar firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami dan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau sucikan tempat ini, selebar seluas bangunan ini, dari depan, belakang, kiri dan kanan. Engkau sucikan segala roh-roh kejahatan, roh kegelapan Tuhan. Kami bersekutu hati, kami tengking hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dari tempat ini. Segala puji, hormat dan syukur hanya bagi Engkau Yesus. Yang percaya katakan bersama-sama dengan saya, amin. Shalom Bapak Ibu. Seberapapun yang hadir pada saat sore hari ini, saya yakin dan percaya seperti firman Tuhan katakan,
1-2 orang berkumpul, maka saya akan hadir di tengah-tengahnya. Dan saya yakin dan percaya kalau pada saat ini Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, pada saat sore hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam Yohanes. Kita baca di dalam Kita baca di dalam Injil Yohanes pasalnya ke-11. Injil Yohanes pasal yang ke-11 ini, di situ ada 44 ayat. Kita akan baca di dalam Injil ini, yaitu di ayat 1 sampai dengan 6. Walaupun nanti akhirnya kita juga akan belajar bersama-sama sampai ayat yang terakhir. Tolong yang sudah ketemu boleh dibacakan. Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Yohanes 11 ayat 1 sampai 6. Ya. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak dan minyaknya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit ini adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ayat yang kelima, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Dan ayat ke-6, namun setelah didengarkannya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Amin. Ini sangat luar biasa. Saya tertarik dengan ayat ini, ayat yang ke-6, perlu digarisbawahi. Ya, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, dengan Tuhan Yesus menyatakan tinggal ngulur waktu, artinya ketika dikabari oleh Maria dan Marta bahwa Lazarus saudaranya itu sakit keras. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan, apakah Tuhan Yesus tidak sanggup untuk menyembuhkan? Dia lebih daripada sanggup. Tetapi mengapa Tuhan Yesus mengulur waktu tinggal 2 hari lagi? Padahal jarak antara Tuhan Yesus berada dengan rumahnya Marta atau Maria atau Lazarus yang sedang sakit itu sekitar 2 mil, hanya 2 mil atau sekitar 5 kilo. Kalau jalan kaki nggak sampai setengah hari sampai, betul nggak? Betul. Kalau waktu itu naik onta nggak sampai 5 jam. Tapi mengapa Tuhan sengaja mengulur waktu sampai menunda 2 hari lamanya? Tuhan punya rencana bahwa anak Allah yaitu Yesus akan dipermuliakan. Ada amin? Dan di dalam satu gereja itu ada 2 tipe. Tipe yang pertama adalah tipenya Maria. Tipe Maria itu adalah tipe seorang pendoa. Dia meminyaki kaki Tuhan Yesus. Dia mengusap kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya. Dia hanya duduk diam
Bapak Ibu ingat cerita ketika Tuhan Yesus datang diminyaki oleh Maria? Marta marah-marah. Tuhan, kenapa Maria hanya duduk diam saja? Mereka tidak membantu saya. Saya kerepotan sendiri, umpamane basa Jawane kan gitu. Aku sing kangelan dhewe mlayu ngalor ngidul. Di dalam satu organisasi gereja atau di dalam satu organisasi kelompok itu harus ada dua tipe ini. Yang pertama adalah tipe Maria. Tipe Maria adalah tipe seorang pendoa. Satu harus ada. Yang kedua adalah tipenya Marta. Marta ini mempunyai tipe entengan. Dia itu senang melayani Tuhan. Dia wirawiri senang, dia sukacita dengan melayani Tuhan. Dia tidak bersungut-sungut melayani Tuhan. Dia dengan kesungguhan hatinya dia tetap melayani Tuhan. Itu tipe Marta. Jadi satu organisasi atau satu gereja itu kalau tidak ada dua ini berarti tidak bisa berkembang. Baik itu organisasi rohani, baik itu organisasi gereja, organisasi kerohanian Kristen itu harus ada dua tipe ini. Tuhan Yesus mengapa dia sampai menunda 2 hari lamanya? Tujuan Tuhan Yesus adalah untuk anak Allah yaitu Yesus sendiri dipermuliakan dengan keajabannya. Bahkan di sini dikatakan Maria perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Bahkan di sini dikatakan dia yang engkau kasihi. Dia menganggap Lazarus ini adalah orang yang paling dikasihi Tuhan Yesus. Tidak mungkin Tuhan Yesus akan membiarkan Lazarus sampai terjadi apa-apa. Dan Yesus sendiri pun sudah mengatakan penyakit itu tidak akan membawa kematian. Bapak Ibu sudah bacakan tadi? Penyakit itu tidak akan membawa kematian. Namun di ayat 21 Marta marah-marah. Di ayat 21. Di sini lihat, kita baca di ayatnya yang ke-21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Marta marah-marah karena saudaranya meninggal. Dia marah kepada Yesus karena saudaranya Lazarus meninggal dunia. Tetapi jawab Yesus apa di ayat yang ke-25? Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dikatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan, kalau kita simak lagi di ayat berikutnya, di sini sebenarnya di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan ayat 44. Bapak Ibu boleh pelajari nanti di rumah. Saya akan ambil poin-poinnya saja. Di sini ada 3 hal yang harus kita pelajari. Ya, 3 hal itu apa? Kita baca, tolong dibacakan Mbak, ayatnya yang ke-39. Itu hal yang pertama. Yohanes 11 ayat yang ke-39. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Amin. Terima kasih. Yang kita garis bawahi, angkat batu itu. Artinya apa? Batu berbicara tentang hal yang sangat berat. Angkat batu itu. Artinya apa? Kita sebagai orang Kristen, jangan pernah sekali-sekali bersungut-sungut tentang masalah kita.
Seberat apapun masalah kita, angkat itu. Tuhan berkata, angkat batu itu. Artinya apa? Kita harus mengangkat masalah kita. Karena di dalam hidup kita ada Tuhan Yesus yang senantiasa akan menolong kita. Amin. Jadi angkat batu itu artinya apa? Batu berbicara tentang hal yang berat. Kadang-kadang kita baru mengangkat sedikit, kita merasa lelah. Kita selesai. Tuhan Yesus pun berkata, jika engkau mempunyai iman sebiji sesawi pun, engkau sanggup memindahkan gunung itu. Hai gunung, pindahlah dari sini ke sana. Tuhan Yesus berkata sendiri. Itu artinya apa? Tuhan Yesus sanggup menolong Bapak Ibu, melepaskan permasalahan Bapak Ibu, seberat apapun. Kadang-kadang kita berpikir gini, ini Amin Sewu, saya punya HP ini saya taruh di sini. Bapak Ibu punya iman seperti sawi nggak? Kalau pindahkan HP ini dari sini sampai ke sini saja, dari situ HP pindah dari sini ke situ, bisa nggak? Itu secara pikiran manusia tidak akan terjadi. Tetapi Tuhan katakan yang dimaksud tidak secara real, HP ini pindah ke situ. Jadi permasalahan kita, beban hidup kita, persoalan hidup kita sanggup memindahkan. Kita sanggup melewatinya karena Yesus ada beserta kita. Amin. Itu yang pertama. Arti yang pertama adalah angkat batu itu. Kemudian yang kedua, ayatnya yang ke-43, tolong dibacakan. Yohanes bab 11 ayat 43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Lazarus, marilah keluar. Garis bawahi, ya, keluar. Artinya apa? Segala roh jahat, roh kegelapan yang menyelimuti hidup kita keluar dari hidup kita karena ada Roh Kudus di dalam hati kita. Amin. Bapak percaya? Pak Kim itu loh mendoakan orang sembuh. Karena apa? Kuasa Roh Kudus yang menyertainya. Saya, Pak Kuswi, sama Pak Kim di rumahnya Pak Kuswi. Rumah itu sudah, tanah dan rumah itu sudah 5 tahun dijual nggak laku-laku. Udah lalai kok beberapa hari dia itu WA saya. Udah, nanti hari ini saya ke Ngawi, saya mampir pemain jenengan ya, Sherlock. Oke, saya siap dengan gitu. Ada apa saya tanya gitu? Mau jual tanah. Di sana kita doa bersama-sama. Puji nama Tuhan, kuasa Tuhan betul-betul terjadi. Minggu depan akan dibayar. Ini apa? Bukan kekuatan kita, tetapi Tuhan sendiri yang campur tangan di dalam doa kita. Ketika kita berdoa dengan tulus, maka doa kita akan didengarkan Tuhan. Pak, saya tidak bisa berdoa dengan bahasa membuat kalimat yang indah-indah. Tuhan tidak memerlukan kalimat yang indah-indah di dalam berdoa. Pak, saya tidak bisa berbahasa roh di dalam berdoa. Tuhan tidak memerlukan itu kalau Bapak Ibu tidak bisa. Ketika Bapak Ibu dengan sungguh-sungguh minta kepada Tuhan, cukup di dalam hati. Bapak Ibu tahu bagaimana Hana meminta anak kepada Tuhan itu. Dia tidak bicara apa-apa. Dia hanya meneteskan air mata. Air matanya ini yang dibaca oleh Tuhan. Dan akhirnya Hana mempunyai anak. Berapa tahun Hana tidak mempunyai anak? Jadi Tuhan tidak memerlukan kata-kata kita, tetapi hati kita di dalam meminta. Ada amin?
Yang ketiga, karena ini online saya nggak bisa lama-lama di dalam membawakan firman. Biasanya kalau saya berdoa membawakan firman paling 1 jam ya Bu ya. Tapi ini saya singkat saja, nggak perlu banyak-banyak. Yohanes yang 11 yang ayatnya yang terakhir itu di dalam ayat yang ke 44. Bacakan lagi Mbak Deja. Ayat yang ke-44, orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dalam kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain pelung. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Amin. Puji nama Tuhan, luar biasa. Orang yang sudah mati, Lazarus yang sudah mati, dia bangkit bangun. Kemudian Tuhan berkata, ini yang ketiga, 3 hal ini yang paling penting, yang terakhir. Di sini dikatakan garis bawahi, bukalah, biarkan ia pergi. Artinya apa? Setiap permasalahan, setiap belenggu dosa yang mengikat kita, setiap permasalahan yang mengikat kita, lepaskan, biarkan dia pergi. Karena apa? Kuasa Tuhan menyertai Bapak Ibu. Belenggu-belenggu pencobaan, gunung-gunung pencobaan, batu-batu pencobaan akan lewat karena kuasa doa dan iman. Ada amin Bapak Ibu? Ini yang perlu saya tekankan di dalam 3 hal ini. Mari kita akan firman ini, kita akan mulai pujikan satu lagu, dengan imanku ku hadapi semua. Moga Pak Hakim tolong diiringi Pak. Kalau yang bisa boleh menyanyi lebih keras, yang belum bisa boleh belajar. Imanku ku hadapi semua, dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung pencobaan, gunung-gunung kegagalan, dengan imanku semua berlalu. Dengan berdoa, ku hadapi semua. Dengan berdoa semua berlalu. Letak kekuatan kita di dalam tahan berdoa. Dengan berdoa semua berlalu. Dengan bersyukur, ku hadapi semua. Dengan bersyukur semua berlalu. Iman, doa, dan bersyukur sama besar kuasanya. Dengan bersyukur semua berlalu. Dengan imanku
kita, letak kekuatan kita di dalam tahan berdoa. Dengan berdoa semua berlalu, dengan bersyukur ku hadapi semua. Dengan bersyukur semua berlalu. Iman doa dan bersyukur, iman doa dan bersyukur sama besar kuasanya. Dengan bersyukur semua berlalu. Dengan bersyukur semua berlalu. Terima kasih Bapak. Anakmu telah selesai menyampaikan sebagian rahasia daripada firman-Mu. Namun saya yakin dan percaya bahwa kuasa Roh-Mu akan terus berjalan di hati kami masing-masing, memperbarui hati kami masing-masing, menuntun hati kami masing-masing Tuhan, sehingga kami boleh Engkau golongkan menjadi orang-orang yang kudus. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat dan syukur hanya bagi Engkau Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya. Amin. Waktu setempat kami berikan pada Mbak Buteja. Buri. Anjir, monggo Bu. Terima kasih kepada Bapak Simpson yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua. Kepada bapak-bapak, atau ibu-ibu, bila mana ada yang mau memberikan kesaksian. Bu Ima, monggo. Oh ya Pak Ki, monggo Pak Ki. Shalom. Saya mau bersaksi. Saya orang tahu biasanya bayangin wong mati. Contohnya satu Pak Manurung, saya barang itu ya renggi-renggi dari wong lain. Kapan umur dia? Mari ya. Saya juga kedua Bu Sarangan, sambatnya ngaworo, guenya dicengkal, sakit, ginjal. Saya doakan langsung mari. Tadi bersaksi di YouTube ya, di WA ya. Nah, ini kesaksian. Nah ini ada lagi tambahan yang mau didoakan. Nanti saya tolong yang doa tidak hanya saya, tapi semua menyenguyung ya, supaya ada kuasa Allah yang hadir di sini. Yang namanya Insinyur Atik ya, Atik Endang Kus Darwati, sarjana hukum, wah gelar hebat, di Sakit Asam Lambung, tempatnya Jambi. Ini Mbak bisa dihubungi sekarang, baik. Dipel dulu, soalnya ini mau didoakan bersama dari tim GWS. Kalau nggak bisa ya nanti, kalau bisa nah ini kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, tapi nggak bisa ya monggo. Coba dihubungi dulu. Soalnya kalau kita mendoakan dia nggak kontak, beda ya. Kontak dia ada tautan hati sehingga daya kuasa Allah terputus ada, bisa. Oh ya. Halo, halo. Ya, ini saya saat ini ada persekutuan doa di JWS
Praying Club Jesus Lord Savior Indonesia ini saat ini berkumpul banyak orang mau mendoakan jenengan sama saya sendiri juga. Saat ini sanggup, bisa ada waktu? Bisa? Ya, mari kita. Sakitnya apa? Asam lambung. Ya, saya doakan saat ini jenengan tunduk kepala. Tapi sebelumnya saya akan membacakan firman bahwa Yesus dalam kitab Yohanes pasal 11 ayat 44 bahwa mengatakan, Lazarus keluarlah. Di sini Yesus membuat mukjizat orang mati hidup. Jadi kami selaku tim doa Jesus Lord Savior akan mendoakan jenengan. Anda harus hidup sembuh dari segala penyakit dan Tuhan akan menjamahmu. Sebelumnya kami akan nyanyi bersama dulu 3 detik. Mari kita nyanyi bilurnya bersama ya. Dengarkan. Bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh heran. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Asal kau percaya saja, semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus tertolong. Sekali lagi, mari. Bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh heran. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus tertolong. Mari kita berdoa untuk mendoakan Mbak Ati Endang Kustinarwati Esa yang ada di Jambi. Mari kita tunduk kepala berdoa pada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya Allah yang Maha Kasih, Maha Penyayang, putra putrimu berkumpul dan mau mendoakan Mbak Ati Endang Kustinarwati supaya sakit lambungnya sembuh. Tuhan, saya akan menenggeng dari jauh untuk kepala Ati Endang Kusdarwati. Saya tumpangi tangan dari jauh. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku usir setan, penyakit setan lambung, penyakit lambung yang ada di dalam tubuh Ati Endang Kusdinar. Hari ini, saat ini juga kau keluarkan dalam nama Yesus. Tuhan, saya percaya Engkau adalah Maha Tahu, Maha Pemeriksa. Yesus yang Maha Hidup, bilur dan darahmu menolong lambung kau jamah Ibu Ati Endang Kusdarwati. Saya percaya hari ini juga sembuh karena kemurahan-Mu. Yesus adalah bisa menghidupkan mati dan Yesus adalah dokter dari segala dokter. Saya tengging dalam nama Yesus setan asam lambung dalam tubuh Ibu Ati Endang keluar. Jangan kembali lagi. Tuhan, saya percaya doa saya akan terkabul dan terkabul sekarang juga. Bu Dinar sudah sehat, dengan diampuni dosa-dosanya dan apa yang kau cerita batin maupun ada dosa kau ampuni Tuhan Ibu Dinar sehingga sakit sembuh total, tidak akan kembali lagi. Semoga dapat hidup damai di dunia ini dengan keluarganya. Terima kasih Tuhan. Saya memohon ini, kami minta di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sembuh Bu Kusnar. Tuhan. Ya. Ya, selamat. Ya, sembuh saudara ya. Ya, terima kasih sama-sama. Tuhan menolong ya. Amin. Ya.
Ini kesaksian kami, mohon maaf ya agak lama ya. Terus ini kita tutup dengan doa penutup dipimpin saya sekalian. Oke, mari kita tutup. Fatihah aja ini enggak. Mari. Terima kasih. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa untuk acara kebaktian pada persatuan doa pada sore hari ini dengan berjalan dengan mantap. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di surga, Tuhan Yesus yang penuh kasih, yang selalu mengasihi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan kalau pada sore hari ini Engkau telah memimpin kami untuk persatuan doa di JWS ini. Tuhan telah memampukan kami untuk semuanya bisa memuji dan memuliakan nama. Dan juga kepada saudara kami Mbak Ati yang tadi Sumatera Jambi, kiranya Tuhan akan jamah dengan doa-doa dari saudara-saudara kami yang di sini. Tuhan akan menyembuhkan dengan total karena Tuhan kuasa Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan untuk pertemuan untuk persatuan doa pada sore hari ini, dan kiranya Tuhan akan memimpin kembali di saat-saat yang akan datang. Dan kiranya Tuhan akan memimpin kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan akan memimpin perjalanan kami sehingga kami bisa bertemu dengan keluarga dengan selamat. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Katakan semuanya, amin. Ya, terima kasih. Kita sudah berakhir. Dan ini monggo nunjuk minum Santeria, dan ada pengumuman bila akan ada apa itu retreat 1 hari tanggal 20 ya, 20 Februari di Kampung Dolanan, vilanya Pak Bismi. Baru ada loh, baru apa nanti kita retreat di sana untuk survei persiapan Paskah. Ya, di situ kita retreat dan ada pertemuan membahas Paskah Aprilnya ya. Dan saya juga punya program JWS nanti akan membuat film. Saya sudah menghubungi seorang sutradara, pengalaman jadi sutradara. Nanti kita buat film tentang Yesus, temanya apa, kita diskusi bersama. Yang berapa nanti kita garap. Film itu nanti judulnya yang ada kaitannya dengan Paskah, sehingga bisa menguatkan iman kita masing-masing. Durasinya hanya setengah jam film itu, tapi nanti bisa kita lihat dan kita garap ya. Kita buat film. Jadi siapa tahu nanti kita jadi bintang film ya. Pak Dewi bintang film. Gituan. Kita harus berpikir yang positif ya. Bintang film internasional, tapi untuk Yesus Kristus. Terima kasih. Dipersilakan makan minum. Dan itu nanti dihitung kolektor, nanti diserahkan bendara. Belum dihitung nanti ya. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Selesai.